Okay, students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih berada di topik kedua. Sebelumnya sudah kita mempelajari what is a procedure text, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur, ya sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kita sudah pelajari bahwa teks prosedur itu adalah menceritakan tentang bagaimana kita melakukan sesuatu, how to do something and how to make something. Dimana dalam teks prosedur itu ada kita menggunakan imperative sentence, kalimat perintah dengan menggunakan kata kerja pertama. Kemudian di sana juga ada yang disebut dengan connective atau conjunction atau kata penghubung, oke, seperti first, second, after that, then, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga kita pelajari sebelumnya itu adalah ada kita menggunakan adverb, kata keterangan, adverb of time, kata keterangan waktu, seperti in 5 minutes, for an hour, selama 15 menit, atau selama 1 jam, oke. Nah, sekarang kita praktekkan itu untuk menganalisa sebuah teks prosedur. Oke, silakan masuk di aplikasi. Pak Guru masuk dengan menggunakan akun Pak Guru. Kalian silakan masuk dengan akunnya masing-masing. Oke. Baik. Sudah kita buka sekarang kelas kita bahasa Inggris. We are still in topic 2. Kita masih di topik kedua, ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari ini ya anak-anak, ya. Ini sudah kita bahas ini, ya, kita bahas. Nah, sekarang ini kita praktekkan untuk menganalisa sebuah teks prosedur. Oke, good. Ini video Pak Guru sebelumnya. Nah, sekarang ini sebuah teks prosedur anak-anak. Silakan ini dilihat dulu ini. Oke, sebentar. Oke, nah, besar kan? Ya, ini sebuah teks prosedur. Oke, nah. Sekarang perhatikan ini baik-baik. This procedure entitled how to make fluffy pancake. How to make fluffy pancake. Oke, itu judulnya. Oke, biasanya teks prosedur itu judulnya itu adalah itu yang menjadi the aims of the text. Itu yang menjadi tujuan dari teks itu. Oke, baik. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa teks prosedur itu terdiri dari aims, oke, tujuan, ini adalah aims, oke, tujuan. Kemudian ada ingredients, ada bahan-bahan, ada ingredients, ada juga tools atau alat-alat. Nah, ini tidak termasuk alat di sini, ya, tidak termasuk alat. Jadi di sini alatnya nggak dimasukkan. Jadi ada aims, ada tujuan, ada ingredients, kemudian ada steps. Nah, jadi 3 itulah bagian dari teks prosedur. Saya ulangi, ada aims, ada ingredients, ada steps. Itu adalah bagian dari teks prosedur. Oke. Nah, ini ingredientsnya: 5 eggs, 40 gram sugar, 60 gram purpose flour, 2 gram baking powder, salt, 1 teaspoon vanilla extract, honey and butter. Ini adalah ingredientsnya, ya. Ini bahan-bahannya. Oke. Baik. Nah, steps ini adalah langkah-langkah. Jadi kan di langkah-langkah itu dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dia menggunakan conjunction atau kata penghubung. Nah, coba sekarang kita cari mana kata kerja pertama yang digunakan dalam langkah-langkah itu. Mana? Separate. Ini kata kerja pertama, ya. Separate the eggs yolk. Pisahkan putih telur. Kuning telur yolk itu, ya. Separate the eggs yolk and the white. Jadi pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Jadi separate ini adalah kata kerja. Oke, jadi kalimat imperatif dia. Kemudian beat the eggs. Beat kata kerja. Oke. Apalagi separate sudah. Apalagi mix.
mix, add. Ini kata kerja ya, add, tambahkan, and then stir. Stir itu artinya aduk. Stir until the ingredients mix. Jadi aduk. Nah, ini ngaduknya pakai sendok ini ya. Kalau pakai mesin kita bilangnya mix. Stir until all the ingredients mix. Jadi aduk dia sampai bahan-bahan itu mix, tercampur. Oke. Kemudian apalagi? Pour. Nah, pour, tuangkan. Ini juga kata kerja, oke? Pour. Kemudian add lagi. Add vanilla extract. Oke, add. Kemudian heat. Kemudian apalagi nih? Use. Kemudian what else? Get. Kemudian apalagi? Cook. Oke. Cook. Ada lagi kata kerjanya? Cook. Kemudian flip and repeat. Itu kata kerjanya. Kemudian serve. Nah, itu kata kerjanya. Oke. Ternyata di bagian step sebuah teks prosedur itu dia menggunakan kata kerja bentuk pertama yang kita buat dia menjadi kalimat perintah atau imperative sentence. Oke. Nah, lalu di dalam teks prosedur itu kita juga menggunakan connectives atau conjunction atau kata penghubung untuk menghubungkan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Kenapa dihubungkan? Karena dia harus sequence. Ya, dia harus teratur. Oke. Nah, kita lihat mana sih sequence-nya? Mana sih connectives-nya atau conjunction-nya? Ada kata first. First itu artinya pertama. Oke? First. Apalagi? Next. Oke? Next itu artinya berikutnya. Apalagi? Ada then, kemudian. Then juga kemudian. Ini juga ada kata then. Oke? Kemudian. Dan yang terakhir di sini ada kata finally. Akhirnya. Nah, itu adalah yang disebut dengan connectives atau conjunction atau kata penghubung. Nah, kemudian juga sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kita juga sering menggunakan adverb, kata keterangan, baik adverb of time atau adverb of manner. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah ada adverb of manner di sini? Kita lihat slowly. Oke, slowly, pelan-pelan. Oke, slowly pour. Jadi tuangkan secara perlahan. Jadi slowly itu adalah yang disebut dengan adverb of manner. Ada lagi yang lain? Adakah lagi yang lain? Oke, tidak ada. Jadi kita biasa menggunakan adverb of manner atau adverb of times. Misalnya berapa lama dia direbus, berapa lama dia digoreng, dibuat, dan seterusnya. Nah, jadi di situ begitu dia anak-anak semuanya. Cara kita untuk menganalisa sebuah teks prosedur. Kita simpulkan bahwa teks prosedur itu terdiri dari paling tidak 3 bagian saja. Yang pertama disebut dengan aims. Aims itu adalah judulnya. Oke, ini namanya aims. Kemudian yang kedua ada ingredients, termasuk nanti di dalam kelompok ingredients itu adalah kita bisa gabungkan dia dengan tools atau alat-alatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah steps. Dalam steps itu dia menggunakan kata kerja pertama yang kita buat dia menjadi kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kemudian untuk menghubungkan kalimat tersebut dia menggunakan connectives atau conjunction seperti first, kemudian next, second, finally, dan seterusnya. Kemudian dia juga menggunakan adverb, kata keterangan yang disebut dengan adverb of manner, kata keterangan cara, seperti
slowly, kemudian powerfully, kemudian apa lagi sih, fastly, dan lain-lain. Oke, jadi sampai di sini anak-anak begitu cara kita untuk menganalisa sebuah teks prosedur. Oke, nanti kita kerjakan latihan. Nah, latihannya yang kamu kerjakan adalah ini, kamu klik saja ini anak-anak ya. Ini silakan ini diklik. After reading the text and title how to make fluffy pancake, now please do the exercise. Kita sudah pelajari analisa ini. Nah, sekarang kamu kerjakan ini soal latihannya. Diklik saja itu. Nah, ini sudah ada 15 teman kamu mengerjakan. Kalau kamu belum mengerjakan, silahkan kamu lanjut mengerjakan. Soalnya 7, tapi soalnya adalah IC. Oke. Nah, seperti ini. What is the text about? Tentang apa sih teks itu? Nah, kalau teks prosedur ditanyakan itu, berarti kamu jawabannya adalah judulnya. Berarti the text is about how to make fluffy pancake, begitu ya. Jawabannya adalah ini. Misalkan the text is about how to make apa. Ini bisa kamu copy, fluffy pancake. Oke, how to make fluffy pancake. Seperti itu ya caranya. Kemudian kamu lanjut ke soal berikutnya, begitu ya. Nah, jadi kamu kerjakan terus sampai nomor 7. Nomor 7, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks itu? Kamu tulis di sini, the purpose of the text is bla 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 bla, gitu ya. Kamu lanjutkan. Kemudian yang ke ini, what should we do initially? Initial ini artinya yang pertama. What should we do initially? Apa yang kita kerjakan pertama? Berarti firstly. Ini ya. Oke ya. Kemudian yang keempat, kelima ini sama soalnya, tapi kamu jawab saja ya. Nah, yang kelima, what should we do after we pour all the mixture ingredients into one bowl? Nah, what should we do after? Nah, ini gampang nih. Apa yang kita kerjakan setelah after we pour all the mixture ingredient into the bowl? Kamu cari saja ini di dalam stepnya, we pour all ingredients. Mana dia? Ini dia kan, slowly pour all ingredients into bowl, sampai sini. Pertanyaannya, what should we do after? Apa yang kita kerjakan setelahnya? Berarti add vanilla extra. Oke, tulis di sini nanti ya. Oke. Berikutnya, what is the last step? Ini paling gampang. What is the last step? Apa langkah yang paling akhir? Ini ada berapa langkah nih? 8. Tulis langkah yang paling akhir. Oke. Baik, nah jadi sampai di sini ya anak-anak semuanya ya. Silakan jangan lupa dikerjakan ini, latihan ini. Pak Guru tunggu jawaban kalian di aplikasi. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.